Cek, 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 cek. Haleluya. Shalom, selamat malam. Masih kurang semangat, belum ada suaranya. Shalom, selamat malam. Puji bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran kita di tempat ini tentu karena kerinduan kita untuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tinggalkan sejenak setiap pikiran kita, beban, pergumulan kita mau tinggalkan. Kita mau sanjung Tuhan, kita mau agungkan Dia sebab Dia yang layak menerima segala pujian dari kita. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Saudari Mori akan pimpin kita dalam doa pembuka. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang tetap kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang kasih-Nya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan kami bersyukur, bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami ada di rumah umat-Mu. Satu tujuan kami datang ke tempat ini untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir kami percaya sukacita daripada Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami semua umat-umat-Mu yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, yang akan melayani kami malam hari ini. Kiranya pengurapan daripada Tuhan, Roh Kudus daripada Engkau Tuhan mengalir memenuhi setiap hamba-hamba-Mu yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Lewat setiap pujian penyembahan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersatu hati, kami berdoa di saat kami sungguh-sungguh memuji Engkau, memuliakan Engkau. Ada satu oknum yang tidak mau kalah Tuhan, yang tidak tinggal diam, yang mencoba mengganggu kami malam hari ini. Tapi kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya. Bahkan umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau menyertai langkah-langkah mereka Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini. Saya rindu teman-teman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada saat malam hari ini. Mungkin ada yang baru datang. Boleh salim dulu teman kanan kirinya. Minimal 5 orang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, termasuk tuan rumah ya. Tanda kita bersyukur bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita boleh ada untuk datang pada malam hari ini di tempat ini. Kita sama-sama mau tinggikan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kuat kita. Amin. Haleluya, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku,
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah yang selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, amin. Begitupun juga dengan keluarga di tempat ini pastinya. Mereka merasakan bahwa kekuatan daripada Tuhan dan mereka mampu melakukannya karena Tuhan sendiri sanggup menolong keluarga di tempat ini. Dan oleh sebab itu, saya berikan ruang kesaksian bagi tuan rumah di tempat ini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sambil kita angkat pujian yang berkata, Allah sanggup. Haleluya. Allah sanggup. Shalom. Puji Tuhan, boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu kehadiran ke tempat ini, sangat menghibur bagi saya. Ya, satu hal pergumulan saya, karena besok saya harus pulang kampung. Karena orang tua sudah, hanya kemurahan Tuhan lah yang menjawab. Jadi saya minta doanya kepada saudara semua. Tibakan saya dengan selamat berkumpul dengan keluarga. Karena saya besok harus pergi ke kampung untuk menjumpai orang tua. Memang orang tua saya ini sudah lama sakitnya memang. Cuman kapan kamu datang? Jangan kamu tahan-tahan lagi, kata keluarga di sana. Jadi apa mau aku bikin mak? Apa mau aku bikin kak? Aku bilang, kalian lihatnya keadaanku di sini. Aku nggak mau tahu. Pokoknya jangan sampai kau nanti menyesal. Ya, mau tak mau ya harus. Apapun jalannya ya harus saya tempuh. Ya puji Tuhan, Tuhan buka jalan, makan saya bisa ke sana. Ya mudah-mudahan saya besok tiba di Kuala Namu. Dari Kuala Namu berencana juga mau ke Pekanbaru karena mama di Pekanbaru sekarang di rumah kakak sama abang. Ya itulah dari sana nanti saya kembali kira-kira tanggal 24 nanti ke sini lagi dari Pekanbaru langsung ke sini, enggak dari Kuala Namu lagi. Ya itulah rencana saya, ya mudah-mudahan Tuhan melindungi perjalanan saya, ditibakan saya di sana dengan sehat dan selamat berkumpul dengan keluarga, begitu juga dengan keluarga saya, anak dan istri saya. Ya itulah satu hal pergumulan saya. Begitu juga dengan mertua saya, diberi juga kesehatan di kampung. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati. Itulah satu hal pergumulan saya yang paling utama. Memang terus saya doakan setiap mamaku ini masuk rumah sakit, saya terus berdoa, Tuhan tolong jangan sekarang Tuhan, Engkau tahu keadaanku. Asal masuk rumah sakit terus seperti itu doa saya. Tuhan tolong jangan permalukan aku. Kau tahu keadaanku Tuhan, jangan sekarang Tuhan. Seolah-olah saya memaksa kepada Tuhan itu.
Karena saya yakin Tuhan akan dengar doa saya. Bukan maksud saya memaksa Tuhan itu. Tapi itulah, ya mungkin saya juga semakin lama semakin disadarkan. Jangan ditahan-tahan. Kalau mungkin hanya engkau yang ditunggu atau apa. Ya mungkin dengan kedatanganmu semakin sehat mama itu. Puji Tuhan, itulah doa kita katanya. Ya itulah. Mungkin semua mudah-mudahan semakin disehatkanlah. Hanya rencana Tuhan lah yang terbaik dalam keluarga kami. Bagaimana ini, Mama Panika mau bersaksi kah? Iya. Terima kasih, hanya itu ya, minta doanya besok nanti saya rencananya jam 2 nanti ke Balikpapan, dari Balikpapan berangkat jam 6 pagi. Sampai di sana kira-kira ya ditibakan dengan sehat dan selamat. Ada tambahan mungkin dari Ibu? Sudah cukup. Baik. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan boleh senantiasa menaungi setiap langkah Bapak besok dalam perjalanan dan ditibakan di kampung halaman dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kita juga bantu dalam doa kiranya Ibu kekasih yang sedang berada di kampung halaman juga diberikan selalu kesehatan kekuatan ya Pak ya. Luar biasa, kiranya Tuhan selalu menolong keluarga di tempat ini. Dan saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diterima kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu, langkah awal kita datang kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, tanda kita tahu Tuhan selalu ada menolong kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Kita katakan sedalam tetes air mataku, Tuhan tahu. Haleluya. Sedalam tetes air mataku, Kau tahu dalamnya hatiku. Seperti mentari yang setia sinari hari-hari, begitu cintamu seiring langkahku. Kau tak tinggalkanku dan ku tahu hidupku ada di hatimu. Yesus, ku perlu Kau hidup di dalam hidupku selama nafas ku Kau beri, dan biarlah semua apa adanya kehendakmu, jadilah di hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari boleh bangkit berdiri. Kita katakan, sedalam tetes air mataku, Kau tahu dalamnya hatiku. Seperti mentari yang setia sinari hari-hari, begitu cintamu
jadilah di hidupku. Mari renungkan setiap perbuatan baik dari Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Naikkan ucapan terima kasihmu pada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang menjagaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Siapkan hatimu. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sembah Dia, naikkan pujianmu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk kebenaran-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Yesus, ku perlu Kau hidup di dalam hidupku selama nafas ku Kau beri, dan biarlah semua adanya kehendak-Mu. Jadilah di hidupku. Lagi katakan, Yesus, ku perlu Kau. Untuk pekerjaan selanjutnya saya akan serahkan kepada yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Kami menyadari kalau kami ada sampai detik ini. Kami menyadari kalau kami ada terkumpul satu dengan yang lain, masih menikmati suasana ibadah. Semua karena kemurahan Tuhan, kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan lewat puji-pujian, lewat doa penyembahan, lewat kesaksian. Kami percaya biarlah semua itu dapat menyenangkan Engkau. Sebab itu yang kami rindukan, supaya hidup ini terus menyenangkan Engkau ya Tuhan. Saatnya hati kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau datang sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Karena Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkaulah jawaban hidup kami. Lewat firman Allah kami dikuatkan, diteguhkan. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Khususnya di hari-hari terakhir ini. Dengan dunia yang semakin rusak,
Biarlah kami tetap kuat di dalam firman Allah. Hamba-Mu manusia biasa. Biarlah hikmat sorga, urapan baru menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Salam yang di luar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, kita percaya malam hari ini malam yang penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Allah yang kita sudah baca bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Kita boleh melihat bahwa manusia di mata Allah sudah rusak. Banyak manusia pada zaman itu, pada zaman Nuh, telah melakukan kejahatan. Kejahatan yang sangat menyedihkan. Kejahatan yang sangat mengecewakan hati Allah. Dan kejahatan atau dosa yang dilakukan manusia pada zaman Nuh telah sampai kepada Tuhan. Dan itu memilukan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Kerusakan yang terjadi di tengah-tengah perbuatan manusia, di mana manusia pada saat itu, pada zaman Nuh, kita tahu bersama dan kita sudah tahu bahwa pada saat itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan kejahatan itu benar-benar mengecewakan, menyakiti hati Tuhan. Kejahatan atau dosa itu sampai kepada Allah. Dan dari kebenaran firman Allah, dari ayat yang kita baca bersama-sama, bahwa kita boleh melihat Nuh seorang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Nuh seorang yang pribadi yang taat kepada Allah, yang tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Pribadinya tidak dipengaruhi dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Begitu banyak orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu banyak manusia yang ada di sekelilingnya.
Tetapi Nuh memilih untuk tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Nuh memilih untuk tetap taat kepada Allah. Nuh memilih untuk tetap setia. Bahkan Nuh menjadi pribadi atau menjadi kepala keluarga yang mampu dan sanggup membawa keluarganya untuk takut akan Tuhan. Nuh sanggup membawa keluarganya untuk ada di dalam kasih Tuhan. Luar biasa. Sikap atau pribadi yang ditunjukkan oleh seorang Nuh ini. Haleluya. Walaupun dia berada ya di luar kehancuran, tetapi dia memilih untuk tetap taat kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan keadaan hari-hari ini? Dengan keadaan situasi saat ini yang tidak menentu. Di mana kejahatan itu ada di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau kita melihat bahwa luar biasa dosa yang dilakukan oleh manusia di zaman itu. Seangkatan Nuh, begitu luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada dilihat di sana titik kebenaran. Semua yang terjadi adalah kejahatan yang dilakukan oleh manusia saat itu. Ayat ke-6 sehingga dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Betapa sedihnya Tuhan. Betapa menyesal dan kecewanya Allah. Dikatakan ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Di mana Allah menyesal, mengapa? Karena kalau kita kembali melihat masa penciptaan manusia, ketika Allah menciptakan manusia atau menciptakan sesuatu yang dia ciptakan di muka bumi ini, selalu dia katakan semua baik. Amin. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah jadikan, selalu dia akhiri semua baik. Baik, apa yang dia jadikan, apa yang dia ciptakan itu baik. Bahkan teristimewa ketika Allah menciptakan manusia, Allah berkata, sungguh amat baik. Luar biasa keistimewaan manusia ketika Allah menciptakan manusia, berarti ada sesuatu yang luar biasa dalam diri manusia yang diharapkan Allah ketika dia menjadikan manusia, menciptakan manusia. Allah mengharapkan dan menginginkan manusia itu melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah, memiliki karakter Allah, memiliki gambar dan rupa Allah. Amin. Sehingga Allah menyesal. Allah
kecewa yang dia harapkan manusia itu sesuai dengan harapan Allah, bahwa dia menjadikan dan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Tapi kenyataannya manusia pada saat itu dengan keadaan, haleluya, keadaan yang luar biasa. Mereka benar-benar melakukan satu kejahatan, dosa, haleluya, dosa yang luar biasa, yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yang tidak bisa dibiarkan oleh Allah. Sehingga Allah bertindak, Allah memutuskan. Kalau kita boleh melihat di sana bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Artinya Allah sangat kecewa dengan ciptaan yang Dia sangat banggakan, harapkan sebagaimana ciptaan yang diinginkan Allah. Tetapi kenyataan manusia rusak di muka bumi, melakukan dosa moral yang tidak bisa dibiarkan oleh Tuhan. Lewat peristiwa ini kita boleh belajar mengambil makna bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang lebih enak. Banyak kejahatan di mana kita pergi dan berada, dalam pekerjaan, dalam keluarga, di mana kita berada, pasti ada kejahatan-kejahatan di sana. Dan apakah kita menjadi pribadi yang terpengaruh dengan lingkungan? Apakah kita menjadi pribadi yang mudah terpengaruh, ikuti kejahatan, melakukan dosa? Atau apakah kita seperti Nuh yang tetap taat kepada Allah, mengasihi Tuhan? Sebab tidak mudah kita ada di dalam dunia ini. Tidak mudah, sebab tantangan luar biasa. Hanya bersama Tuhan kita mampu. Hanya bersama Tuhan kita bisa kuat. Iman kita kuat. Kalau dengan kekuatan kita tidak bisa. Kita tidak kuat untuk melawan, untuk bisa kita menahan diri. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita tetap terus kuat di dalam Tuhan, iman kita kuat, pasti kita tidak terpengaruh. Amin. Kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat Allah akan menghapuskan kita, melenyapkan kita, menghukum kita. Sebab konsekuensinya dosa adalah dosa, dan dosa harus dihapuskan. Dosa tidak selama-lamanya harus ada di dalam kehidupan manusia. Allah tidak mau manusia itu memelihara dosa dalam kehidupannya. Dosa apapun yang menyakiti, mengecewakan Tuhan, tidak bisa Tuhan biarkan, harus dilenyapkan, harus dimusnahkan. Tetapi sekalipun Allah melakukan hal demikian, memusnahkan manusia sebanyak-banyak mungkin pada waktu itu, tetapi kasih karunia Allah masih ada untuk keluarga Nuh. Amin. Seberapa banyak keluarga, pribadi kita dalam keluarga, seberapa banyak keluarga, anggota keluarga kita, ketika keluarga itu takut akan Tuhan,
menghormati Tuhan, iman tetap kuat di dalam Tuhan, keluarga itu akan diselamatkan oleh Tuhan, akan menikmati kasih karunia Allah. Semarah-marahnya Allah, karena memang Allah harus marah kepada dosa, kepada manusia yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa moral, dosa yang sangat besar. Tetapi kasih Allah tidak bisa diukur dengan apapun. Dia masih melihat ada keluarga, ada pribadi, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang tidak ikut-ikutan dengan keadaan dosa, keadaan dunia hari-hari ini. Seperti yang dialami oleh Nuh. Haleluya. Biarlah kita tetap berdoa di hari-hari terakhir ini. Kita terus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita mampu. Saya katakan kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Haleluya. Saya bersyukur, sedikit kesaksian. Saya sangat bersyukur lewat panggilan Tuhan. Saya tidak punya cita-cita menjadi hamba Tuhan. Sekalipun saya anak hamba Tuhan, anak gembala, tidak ada di dalam pikiran saya. Kami bersaudara 4 semua ditanya orang tua, harus jadi hamba Tuhan semua. Sempat kakak saya diutus di satu gereja besar untuk training, tapi akhirnya kembali juga karena bukan panggilan. Lalu bapak saya bilang anak kedua lagi, karena saya anak kedua. Saya katakan tidak, saya punya cita-cita bukan jadi pendeta seperti papa. Saya punya cita-cita lain. Puji Tuhan, saya bangga dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya memiliki, karena saya tinggal bukan dengan orang tua. Sekalipun libur saya harus kembali ke orang tua, tapi orang tua sering membimbing saya. Tetapi lebih banyak saya dididik oleh orang tua yang lain. Sehingga keberanian itu ada, melekat dalam pribadi saya. Dan banyak kejahatan yang saya lakukan. Saya teringat, kalau kakak saya dia tahu persis. Masa SMP sampai SMA, saya ingat, saya menangis, puji Tuhan, Tuhan baik. Ada 2 orang yang hampir saya bunuh, ya, karena berkelahi. Kalau saya ingat saya malu. Kalau saya ketemu orang itu saya malu. Tapi dia bangga, dia bilang, saya tidak sangka. Karena kau hampir bunuh saya, kau jadi pendeta dipanggil Tuhan. Saya bilang, tapi saya malu sebenarnya. 2 kali, dan orang yang berbeda, masa SMP. Ya, masa itu masa-masa yang sangat berani bagi saya untuk melakukan, menghilangkan nyawa orang, bagi saya itu mudah. Dan saya harus berani lakukan itu. Kalau bahasa Luke bilang makan puji. Tahu kalau di sini apa namanya? Saya merasa kalau saya tidak menang, saya belum puas. Saya rasa kalau dia tidak luka, tidak masuk rumah sakit, bahkan tidak mati, saya tidak puas. Kalau dia sakiti saya sedikit saja, saya cari dia. Sedikit saja dia keluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, saya permasalahkan. Sehingga setiap pulang sekolah saya ancam, harus kita berkelahi, harus, tidak boleh tidak. Dan akhirnya mereka ada 2, ya, sempat karena saya membawa pisau. Yang masih sekolah jangan ikut ya, panggilan orang berbeda-beda. Haleluya. Saya tusuk dia dengan gunting di bagian telinga. Yang satu saya tusuk bagian paha. Dan kami harus diurus, tapi tidak masuk penjara karena umur belum bisa untuk. Tapi kami dibina. Ya. Diundang orang tua, saya bilang malu saya kalau orang tua mau datang, kasihan pendeta. Bapak saya gembala, saya tidak mau panggil. Saya hanya minta tolong orang lain. Ayo kalau ada papakmu, mamamu, tolong wakili saya. Sampai pada SMA seperti itu, lebih lagi. Saya banyak membuat kejahatan di sekolah. Sampai banyak teman yang harus keluar masuk rumah sakit. Dan itulah pengalaman yang Tuhan izinkan harus
Ya sebenarnya saya tidak tahu seperti apa, tapi itu yang harus saya lewati. Apakah saya tidak mampu pada saat itu atau memang saya ingin mencoba-coba bagaimana kira-kira kalau saya melakukan hal seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, keburukan apa, dosa apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan mau melihat ada kesadaran dan mau dipanggil oleh Tuhan. Tidak semua harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika kita mau menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang benar di mata Tuhan. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kejahatan di muka bumi pada saat itu telah rusak dan mengecewakan hati Allah. Tetapi sekalipun Tuhan menghukum manusia, menghapus manusia, melenyapkan manusia dari muka bumi, tetapi kasih karunia Allah tetap Dia nyatakan. Allah tidak merubah kasihnya kepada orang, kepada pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Kasih karunia-Nya tetap Dia nyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ada perbedaan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan dengan orang yang memberontak kepada Tuhan. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang mengasihi Tuhan, yang tidak memberontak, yang tidak melakukan dosa terus-menerus. Tetapi ada pertobatan, ada kesadaran. Kita mau melakukan kebenaran firman Allah. Kita mau taat kepada Allah. Apa yang Tuhan inginkan dalam pribadi kita. Ketika Tuhan menaruh kita di gereja, apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita, kita lakukan itu. Kita mau melayani Tuhan. Kita melibatkan diri untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal-hal positif, hal-hal yang baik yang kita perlu lakukan di hari-hari ini. Kita harus lebih banyak melakukan yang terbaik, yang menyenangkan Tuhan. Kita mau berkorban untuk Tuhan, itu tidak sia-sia pengorbanan kita, amin. Kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, pemberian kita itu tidak percuma. Tidak ada yang pernah sia-sia setiap taburan kita, setiap pemberian kita. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan, perbuatan apapun yang kita lakukan, asalkan itu menyenangkan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Semua diingat oleh Tuhan, semua ditilik oleh Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan kita meragukan untuk melakukan firman Allah, jangan kita ragu. Jangan kita ragu bertindak. Mari kita berani untuk bertindak, melakukan kebenaran firman Allah. Berani dan terus berani karena kita punya Tuhan yang kaya, Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Tidak ada yang pernah sia-sia. Pengalaman jemaat kami, ada satu keluarga. Mereka jemaat yang hidupnya pas-pasan, tidak punya pendidikan karena tidak sekolah. Tapi dia luar biasa. Dia benar-benar jemaat yang takut akan Tuhan. Dan kalau ada yang dia tidak ketahui, dia memberanikan diri untuk bertanya. Saya kaget pernah dia tanya, "Ibu, saya baru habis jual kelapa." Kalau di sana kopra, ya kelapa. Kalau perpuluhannya bagaimana? Saya tidak tahu, maaf saya tidak tahu hitung-hitungan. Kalau perpuluhan saya jual kelapa sekian karung, sekian ton, perpuluhannya seperti apa? Lalu kami duduk, kami berdoa, lalu gembala jelaskan. Dan dia bilang, "Iya, saya kemarin jual kelapa. Dan besok hari Minggu saya mau tanya, jangan sampai saya salah memberi. Jangan kurang maksudnya." Dia lakukan tepat apa yang dia sampaikan. Terlalu jujur jemaat ini. Dia jujur, dia katakan sekian juta saya dapat. Dan puji Tuhan dia luar biasa, saya akui. Bukan mata uangnya yang
nominal yang saya lihat di sana. Munafik kalau saya bilang saya tidak butuh uang. Tetapi saya lihat luar biasa kejujuran ibu ini. Dia lakukan dengan penuh setia. Dengan iman dia lakukan. Dia bilang maaf kurang banyak yang saya jual karena masih banyak yang busuk, yang rusak kelapanya. Sehingga hasilnya hanya seperti ini. Tapi saya katakan berdoa, Tuhan sumber segala berkat pasti akan memberkati. Puji Tuhan. Berganti tahun berjalannya waktu, mereka semakin diberkati. Sehingga ada tamu yang datang, mereka katakan, kamu punya jemaat orang Cina ya, kaya, rumahnya besar. Saya katakan, tidak seperti itu. Dia hanya petani, cuma tanam-tanam, tanam-tanaman singkong, tanam rica, tanam kelapa. Tapi dia diberkati luar biasa, amin. Apalagi yang sudah punya pekerjaan, apalagi yang sudah punya harta banyak. Ketika berani lakukan itu, Tuhan akan lebih lipat gandakan berkat-berkat yang luar biasa. Dia akan berikan jabatan yang terbaik, dia akan berikan berkat yang terbaik, berkat yang luar biasa. Tuhan tidak akan kecewakan. Ada banyak hal yang baik, hal-hal positif yang terbaik yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan di hari-hari terakhir ini. Dengan kejahatan-kejahatan, dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh manusia yang ada pada zaman ini. Kita tidak terpengaruh, tapi kita komitmen dengan diri kita. Kita berkomitmen dengan diri kita untuk kita tetap ada di dalam kasih-Nya Allah. Haleluya. Ayatnya yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah, ayat yang ke-8 maaf. Ayatnya yang terakhir. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari uraian demi uraian yang kita sudah dengarkan dan kita sudah baca bersama-sama. Kita boleh melihat semarah-marahnya Tuhan karena dosa itu. Tapi Tuhan mengingat Nuh dan keluarganya. Amin. Haleluya. Mari kita menjadi keluarga-keluarga Allah yang mendapat kasih karunia Allah. Kita menjadi pribadi-pribadi seperti Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Biarlah hidup ini adalah hidup yang terus melimpah-limpah dengan kasih karunia Allah. Hidup yang penuh dengan kasih karunia Allah. Luar biasa. Kasih karunia Allah itu ketika dia sudah berikan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Amin. Orang lain boleh mengambil harta kita. Orang lain boleh mencuri sesuatu yang ada dalam diri kita. Tetapi kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Itu tetap melekat di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus begitu luar biasa. Kasih-Nya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang positif, hal yang menyenangkan hati Tuhan, sebab hidup ini harus berkenan kepada Tuhan, kita terus rebut perkenanan Tuhan, kita harus terus menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kita percaya kalau hidup itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara kehidupan kita, langkah kita, pekerjaan kita, usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Semua Tuhan tilik dan memberkati dan terus memperhatikan kehidupan kita. Keluarga yang ada di tempat ini lewat kesaksian yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Sebagai seorang anak memang pergumulan, beban, ada orang yang dikasihi, yang mereka cintai, sakit dan membutuhkan kedatangan, kehadiran anak. Orang tua sangat menginginkan kehadiran, mungkin dengan kehadiran anak dapat menghibur, dapat merubah situasi, dapat merubah keadaan yang mungkin tadinya
semakin melemah, tetapi ketika disupport dengan kehadiran anak bisa membangkitkan imannya, semangat orang tua, dan bisa merubah keadaan, mujizat terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sekalipun manusia, dokter memvonis, ya, dokter memvonis sudah tidak bisa, umurnya mungkin tinggal sehari, kadang seperti itu. Saya biasa kalau ke rumah sakit ada orang bilang, semua mati dia besok. Selalu begitu, saya kadang, seperti Tuhan dia tahu. Karena melihat lemahnya pasien, orang menjenguk, dia sampaikan seperti itu. Tetapi nafas ini adalah milik Tuhan, amin. Separah-parahnya manusia, kalau Tuhan belum waktunya Tuhan, itu tidak akan terjadi. Mari malam hari ini, seberapa kita yang ada dengan keadaan hari-hari terakhir ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap terus menyenangkan Tuhan. Berbuatlah apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, kita lakukan itu. Supaya hidup ini berarti, hidup ini berarti di mata Tuhan. Hidup ini benar-benar ada dampaknya. Kita mau berdampak buat orang lain, kita mau berdampak buat keluarga kita mau berdampak buat gereja kita, buat organisasi kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Allah. Mari, haleluya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya, hanya Tuhan yang tahu dengan hati kita. Hanya Tuhan yang tahu keadaan kita. Hanya Tuhan yang mengenal kehidupan kita. Haleluya, selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Aku, haleluya, lihat hati. Apakah aku sungguh mengasihimu? Amin. Mu Yesus, Kau yang maha tahu. Tuhan maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Dia yang bisa menilai hidup ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya, telah kulihat kebaikan-Mu. Oh, yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang lari, haleluya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin. Kita banyak melihat kebaikan Tuhan. Kita selalu merasakan perhatian Tuhan yang nyata. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Kasih-Nya selalu baru setiap saat. Kita berjuang dalam masalah pergumulan. Kita tetap taat dan setia. Sehingga Yesus dapati kita setia kepada Tuhan. Setia telah kulihat, haleluya. Oh, kebaikan-Mu, amin. Yang tak pernah, haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari kita tetap berjuang. Dalam situasi apapun, dalam kejahatan apapun, kita tetap setia dan setia kepada Tuhan. Oh, telah kulihat, haleluya. Lori, begitu nyata kasih Tuhan. Begitu nyata kebaikan Tuhan. Amin. Di dalam glory, haleluya. Amin. Sampai akhirnya Kau dapat. Sekali lagi telah kulihat kebaikan-Mu. Saya serahkan kepada penanggung jawab ibadah malam ini. Kebaikan-Mu yang telah pernah
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Mari renungkan setiap kebenaran, haleluya. Mari renungkan setiap kebenaran yang sudah kita dapatkan malam hari ini, haleluya. Apa yang sudah kita perbuat di hari-hari yang lalu, hari ini kembali kita diberikan lagi kebenaran. Kita mau bawa keluarga kita seperti keluarga Nuh. Kita mau menyenangkan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita renungkan setiap apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Dia yang sudah berkorban lebih dulu. Dan kita mau meteladani setiap yang apa Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan selalu senantiasa berkenan dalam hidup kita. Angkat pujianmu bagi Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah. Terpujilah. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kau dapati aku tetap, lagi katakan telah kulihat. Nanti di akhir pujian ini dengan kasih Kristus, Ibu Yustin akan membawa kita dalam doa firman Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu, dengan selain kami datang membawa kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, yang kembali mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Ajari kami untuk terus taat dan taat atas perintah-Mu.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih heran lagi urapan Allah terus menjadi milik bahagiannya Tuhan. Kesehatan, kekuatan kemanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun kakinya berada Tuhan. Tuhan yang terus memberkati dan menjaga kehidupannya. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami. Tuhan memberkati apa yang ada pada kami. Kami tahu Tuhan ketika kami memberi dengan sukacita kami tidak akan berkekurangan. Kelanjutan ibadah kami taruh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih Tante Trisna yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kalau ingat cerita Nabi Nuh, Dina juga keingat satu teman Dina nih Tante Tris. Kebetulan dia sedang proyek pembuatan kapal ya. Bagaimana Harry? Iya, mau selesai sudah kata Opa. Biarlah kiranya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kalau Tuhan sekiranya akan turunkan lagi banjir, kita bisa ikut kapalnya Harry ya. Muat gak Her kira-kira kalau rombongan satu jemaat ini? Muat ya? Haleluya, intermezzo. Kita akan siapkan persembahan kita. Sepasang-sepasang ya Harry ya. Kebetulan Dina sendiri nih, belum ada pasangan ya gimana? Haleluya. Oh iya, berdua kita Harry ya. Iya. Mari kita siapkan persembahan kita sambil kita angkat pujian kita yang berkata lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah minggu sepekan. Besok hari Rabu jam 5 sore ada ibadah Rabu ceria untuk adik-adik sekolah minggu di Rayon Harapan Baru di rumah adik Erci di Gang Roti. Lalu di Haji Saleh di rumah adik Hansel. Oh Jeremy. Oke, di rumah adik Jeremy. Dan hari Kamis ibadah wanita jam 5 sore di rumah Ibu Yuliana, Perumahan Grand Taman Sari, Klaster Ambalat, nomor C2203, RT 32, kode pos. Lengkap ya. Kebetulan di rumah mama saya, ya ibu-ibu. Ya siapa tahu ada yang mau kasih kado, sudah dijelaskan tadi ya. Kode posnya, alamatnya lengkap ya Bapak Ibu.
Iya, intermezzo. Dan hari Jumat ada doa pelayan jam 19.30 atau jam setengah 8 malam di gereja. Hari Sabtu itu jam setengah 7 untuk semua. Dan hari Sabtu ada ibadah KKR di gereja jam setengah 7 malam. Terbuka untuk seluruh jemaat. Boleh hadir di acara KKR tersebut. Dan hari Minggu kita kembali bersama-sama ibadah raya di gereja pukul 10 pagi dan ibadah raya kedua jam 19 atau jam 7 malam di gereja. Ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Silakan. Bapak Ibu, nanti yang KKR hari Sabtu itu ada tamu tim doa Evata dari Jakarta Bapak Ibu ya. Baru ini mereka datang berdoa di IKN. Jadi hari Kamis mereka datang, saya jemput di Balikpapan. Sekaligus mereka doa keliling di, kayaknya kalau tidak salah kemarin mestinya hari Sabtu kemarin itu Bapak Ibu. Tapi saya dengar mereka temui Jokowi dulu ke Solo karena programnya Jokowi yang IKN itulah bagian daripada itu mereka akan datang di sini ikut berdoa. Jadi hari Jumat itu ada KKR di IKN Bapak Ibu di salah satu gereja dan seharian hari Jumat itu mereka keliling doa di sana. Jadi hari Sabtu nanti di gereja kita, hari Minggu ada berapa orang akan dibagi-bagi kepada beberapa gereja, mereka akan melayani kita juga hari Minggu dan habis ibadah itu mereka langsung berangkat lagi ke Jakarta, nanti kita antarkan dia ke Balikpapan begitu schedule perjalanannya. Kita doakan supaya Tuhan tolong. Ini bukan orang GPDI juga, jadi kita bisa ajak teman-teman kita, ayo ada tim doa dari Jakarta, mungkin ada orang sakit, tetangga kita banyak masalah, ayo di sana ada tim doa, ada Evata dari Jakarta yang banyak mendoakan orang seperti itu, supaya mereka pun alami kebaikan Tuhan, terutama kita yang membawa mereka. Demikian mungkin yang dapat saya tambahkan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu ya hari Sabtu 6:30 tadi. Tuhan memberkati. Baik, itu tadi sedikit tambahan dari Bapak Gembala terkait ibadah KKR kita hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja ya Bapak Ibu ya. Berarti untuk Youth and Teens ditiadakan dulu ya, bergabung dengan ibadah KKR ya. Baik, mungkin itu saja untuk pengumuman sepanjang minggu ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri sambil kita angkat pujian kita yang berkata, hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Haleluya. Hadirat-Mu pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan buat Bapak Ari Tonang dengan keluarganya, buat kita semua yang hadir. Mari hamba-hamba Tuhan kita kelilingi. Kita mohon anugerah Tuhan menguatkan mereka. Doakan juga mamanya Pak Rudi yang ada di Sumatera supaya Tuhan beri kesembuhan. Dalam bait
lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Sungguh benar ya Tuhan, di hadirat-Mu kami temukan damai, sejahtera, sukacita. Kami dapatkan kekuatan, kepuasan dalam hati kami. Menghadapi segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan menjadi pengharapan kami. Sebab itu malam ini jemaat semua berhimpun di sini Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan juga buat Pak Rudi sekeluarga. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan hidup mereka. Apa yang mereka rencanakan ke depan pun Tuhan. Engkaulah penolong yang sanggup memberi mereka pertolongan. Malam ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Teguhkan iman percaya anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Anugerah Tuhan melimpah bagi Bapak Rudi Aritonang Tuhan. Beri dia damai sejahtera, kekuatan iman, kasih harapnya semakin berlimpah. Kami berkati dalam nama Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga. Mampukan dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Doakan istri, anak-anak semua keluarga diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan jamah mamanya yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit Tuhan. Biar tangan Tuhan terulur menjamah orang tua ini. Buat dia sehat dengan sembuh. Kalau Tuhan izinkan, besok Rudi akan berangkat Tuhan dari tempat ini. Sertai di perjalanan Tuhan. Lindungi dan jaga dia sampai di sana menjadi berkat bagi keluarganya semua. Lewat hidupnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan baik. Sekali lagi kami berkati keluarga ini. Baik orang tua, keluarga besarnya dimanapun ada, di dalam perlindungan tangan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah datang beribadah malam ini karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kau berkuasa di surga, Engkau juga berkuasa di bumi ini. Kau mampu lindungi, jaga, buat kami kuat sampai kami masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Ini kami semua Tuhan yang sudah memuji-muji, memuliakan Engkau, mendengar bagian daripada firman-Mu. Teguhkan iman kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Berkati yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Pakai mereka semua menjadi alat yang berguna. Pemberian, pengorbanan jemaat maupun Tuhan perhitungkan ganti dengan berkat berlipat kali ganda. Sebagai orang yang sudah Engkau tebus, Engkau selamatkan. Ikat kami dalam tali kecintaan-Mu Tuhan. Supaya satu dengan yang lain kami terus saling mendukung, kami saling mendoakan. Bersama-sama kami lihat kebaikan Tuhan mengikuti perjalanan hidup kami. Terima kasih ibadah kami sepanjang minggu pun diberkati oleh Tuhan. Semua yang dikerjakan tangan umat-umat-Mu Tuhan buat berhasil sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sudah hentar kami ke sini. Kalau kami kembali sebentar Tuhan, sertai kami tiba di rumah kami, berbagi sukacita dengan keluarga kami yang lain, sehingga keluarga kami terus menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, dan semakin banyak anugerah Tuhan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan baik, rumah ini pun selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Negeri kami, Loajanan sekitarnya, kota Samarinda, Kalimantan Timur, dijaga, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Sejahtera, damai, dan tentram kami boleh bebas beribadah. Pun seluruh bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami percaya ada damai sejahtera bagi kami, orang-orang yang selalu berkenan kepada Tuhan. Jadi seruan doa kami bersyukur sebab Tuhan baik. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, yang sudah memuliakan Tuhan, bila nanti pulang dari tempat ibadah ini, pulanglah dengan bawa berkat, damai sejahtera, kasih karunia Allah Bapa melingkupi kita. Cinta kasih sayang Yesus Tuhan Juru Selamat terus menjadi bagian kita. Tak kekuatan kuasa Roh Kudus terus menuntun, menopang kita. Selesaikan ibadah kami malam ini, berkati kami semua. Di dalam nama
Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang menerima berkat dari Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sejuknya hati bila dekat denganmu.